Kenapa ya merokok dan olahraga itu kombinasi paling mematikan? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Era. Hari ini saya habis olahraga ke Bumi Luhur, Kota Baru Parahyangan. Pemandangannya indah banget ya, lihat ya. Keren banget. Di atasnya itu ada Bumi Luhur Tea Shop ya. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke sini, naik sampai atas, itu ada tempat jajan. Jadi kalau misalnya lapar, bisa makan atau minum dulu di situ ya. Nah, jadi lanjut sama topik hari ini ya. Jadi teman-teman, ya, saya mau cerita satu pengalaman yang sampai sekarang itu masih melekat banget di ingatan saya. Waktu saya masih jadi residen. Nah, ini bukan cerita horor. Tapi kalau misalnya Anda perokok yang suka futsal atau jogging tanpa berhenti merokok, ya bisa jadi ini cerita peringatan buat Anda. Karena saya pernah melihat sendiri ya, bagaimana dua hal yang sama-sama populer, rokok dan olahraga, itu bisa jadi duet maut yang merenggut nyawa dalam hitungan detik. Jadi waktu itu, malam-malam di IGD, datang seorang pria, usianya 30 tahun, atletis, kelihatannya sehat ya. Baru aja main futsal bareng teman-temannya. Tapi tiba-tiba di tengah pertandingan dia ambruk. Awalnya dikira cuma kelelahan. Begitu sampai di IGD, nafasnya tersengal, wajahnya pucat, keringat dingin mengucur, dan tangannya itu menggenggam dada kiri erat-erat. Kami langsung pasang monitor dan dilihat itu detak jantungnya kacau. Dalam hitungan menit, jantungnya berhenti. Untung kejadian di IGD. Lalu kami lakukan RJP dan alhamdulillah berhasil kembali ya. Tapi begitu dibawa ke ruang kateterisasi jantung, saya nggak akan lupa tuh pemandangan yang muncul di layar. Ternyata pembuluh darah koroner utamanya itu tersumbat total. Bukan cuma sumbatan kecil yang sering kita lihat ya pada pasien usia 60 tahunan, tapi panjang, padat, dan penuh gumpalan darah segar. Dokter intervensi sampai harus kerja keras ya, menyedot bekuan darah dalam jantungnya satu persatu. Prosedurnya itu lama, tegang, semuanya orang diam ya. Detak jantungnya pasien nggak karuan, berisiko berhenti kapan aja ya. Saya waktu itu berpikir, kok bisa sih anak semuda ini serangan jantung seberat ini ya? Jawabannya itu muncul ketika keluarga datang. Ternyata dia itu perokok berat sejak SMP. Sekarang ya, banyak orang berpikir, saya memang merokok, tapi kan saya rajin olahraga. Jadi seimbang dong. Nah, ini adalah logika yang bikin dokter jantung kayak saya ini garuk-garuk kepala. Ya, merokok itu bukan kayak makan gorengan yang bisa diimbangi jus alpukat ya. Zat-zat yang ada di dalam rokok, terutama nikotin dan karbon monoksida, itu menyebabkan dinding pembuluh darah jadi kasar dan mudah terluka. Nah, saat ada luka kecil di pembuluh darah, kolesterol dan darah itu mulai nempel. Nah, ini jadi seperti semen yang mengeras ya. Inilah awal dari terjadinya sumbatan di arteri koroner. Jadi, setiap kali Anda hisap rokok, sebenarnya Anda sedang menambah lapisan aspal baru di dalam arteri Anda sendiri. Lalu, bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya Anda olahraga berat dalam kondisi pembuluh darahnya itu udah rusak. Saat olahraga, detak jantungnya naik, tekanan darahnya melonjak, kebutuhan oksigen meningkat drastis. Tapi pembuluh darahnya udah kaku, sempit akibat rokok. Akibatnya oksigen ke otot jantung itu tidak sebanding dengan permintaan. Inilah momen ketika otot jantung itu bisa mogok kerja. Kalau diibaratkan mobil, mesinnya itu minta bensin lebih, tapi selangnya mampet. Mesin panas, meledak, selesai. Nah, banyak pasien muda datang ke saya berkata, tapi dok, saya nggak pernah pusing, nggak pernah nyeri dada. Nah, itulah liciknya penyakit jantung pada perokok muda. Karena pembuluh darah mereka itu masih lentur. Gejalanya itu sering samar. Kalau ada penyempitan, pembuluh darahnya itu dengan mudah bisa melebar. Tapi sekalinya ada pemicu, misalnya olahraga berat, stres, begadang, timbul luka pada lesi tadi, itu bisa terjadi trombus yang terbentuk dengan cepat. Dan boom, serangan jantung itu muncul mendadak. Makanya saya sering bilang, kalau mau olahraga, pastikan bahan bakarnya itu bersih. Percuma ya, punya niat sehat, tapi mesinnya itu diisi asap. Yang lebih berbahaya, merokok itu bikin darahnya jadi kental. Jadi kalau misalnya kamu main futsal dengan kadar nikotin tinggi di tubuh, pembentukan darah itu lebih mudah terjadi. Ini kayak jalan tol yang udah macet ya, masih ditambah ada truk mogok di jalannya. Makanya di banyak studi,
Perokok yang olahraga berat itu punya risiko serangan jantung mendadak berkali lipat dibandingkan yang tidak merokok sama sekali. Dan yang bikin sedih, mereka sering tidak punya kesempatan kedua. Ini yang bikin sedih ya. Jadi untuk kasus pasien saya tadi, dia beruntung ya, dia masih hidup. Tapi setelah itu dia butuh waktu lama untuk pemulihan. Karena otot jantung yang rusak itu tidak bisa tumbuh kembali. Dan setelah tindakan usai, pasien stabil, saya tanya, Pak, masih mau nggak merokok? Dia diam lama lalu berkata, saya baru sadar ternyata sehat itu nggak sekedar kuat. Itu kalimat yang nggak pernah saya lupa. Karena banyak orang itu baru menghargai oksigen itu setelah nyaris kehabisan nafas. Secara ilmiah, merokok itu ya menurunkan kadar oksigen di dalam darah. Karena karbon monoksida dari asap rokok itu menempati tempat oksigen di hemoglobin. Jadi walaupun Anda nafas ngos-ngosan waktu olahraga, darahnya itu sebenarnya miskin oksigen. Jadi kalau misalnya Anda merasa kuat lari, padahal habis ngerokok, itu bukan tanda tubuh Anda fit, tapi Anda sedang memaksa sistem kardiovaskular untuk bekerja lembur. Sama kayak pekerja yang disuruh lembur tiap hari tanpa dibayar, ya ujung-ujungnya pasti mogok juga. Saya tahu banyak yang bilang, tapi teman saya merokok tiap hari sehat-sehat aja tuh. Ya betul, sama seperti ada loh orang yang makan gorengan 3 kali sehari ya tetap kurus. Tapi dalam dunia kedokteran yang kita bicarakan itu bukan pengecualian, tapi risiko. Dan risiko itu seperti menabung bencana. Semakin sering Anda merokok, semakin besar kemungkinan jantung Anda mengajukan surat pengunduran diri. Jadi kalau misalnya Anda masih berpikir olahraga bisa menetralkan rokok, mohon ya, dibuang jauh-jauh anggapan itu. Olahraga itu memang sehat, tapi bukan obat penawar racun. Rokok dan olahraga itu bukan kombinasi power couple, tapi duet maut. Kalau mau olahraga, kasih hadiah terbaik buat jantung Anda. Udara yang bersih, bukan asap, tar, dan nikotin. Saya tutup dengan kalimat yang sering diucapkan ke pasien muda ya. Hidup sehat itu bukan soal kuat berlari, tapi soal bisa berhenti sebelum jantung Anda berhenti. Share ya video ini ke teman atau keluarga yang masih yakin bahwa rokok dan olahraga itu bisa jalan bareng. Siapa tahu hari ini kita bisa menyelamatkan satu jantung untuk berdetak lebih lama.